tanggung jawab pada hal pengawasan. Jadi pengawasan itu dilakukan oleh construction management yang dikoordinasikan secara periodik di dalam sebuah siklus proses proyek gitu ya. Jadi dicatat bahwa arsitek itu leader dalam perencanaan, dalam kriteria konsultan, iya dia leader. Selanjutnya ini menarik. Kalau kita berbicara etika dan kaidah, saya memahaminya adalah akhlak moral itu sesuatu yang sifatnya inner, dari dalam. Gitu ya. Keahlian adalah pengetahuan. Nah, dua ini diselaraskan dengan pranata yang diatur. Jadi saya pikir konteksnya itu sebenarnya. Selanjutnya, ini yang menarik, mungkin adik-adik mahasiswa pernah dengar yang namanya self-affirmation. Kata ini adalah penegasan diri. Biasa sekali arsitek itu selalu ingin menampilkan sesuatu karya rancangannya. Di situ termaktub penegasan diri dia dalam tampilan desainnya. Permasalahannya ada kesenjangan di sini ketika dibenturkan dengan poin 34 tentang kaidah perbedaan kepentingan. Ini ya, pengalaman saya di beberapa proyek yang saya pegang itu selalu mengalami benturan itu. Apakah ini masuk dalam pelanggaran besar? Menurut saya yang menilai Dewan Arsitek. Penegasan diri ini penting, saya setuju. Karena saya juga sebagai arsitek, saya setuju. Tetapi ketika masuk pada koridor memaksa, ini yang bahaya. Sekarang contoh paling gampang. Apa yang ingin dicapai dengan mendesain floor to floor dengan 5 meter? Selama itu masuk dalam tatanan integritas desain terhadap disiplin lain, struktur dan mechanical, electrical, sah. Tapi ketika dia sudah masuk ke lantai berikutnya 5, ini menjadi kurang etis ketika dia katakan hanya mengejar ketinggian. Ini yang perlu dicatat. Kenapa saya menyoroti perbedaan kepentingan ini menjadi penting. Kalau tadi dikatakan nilai poinnya di sini pencapaian terhadap kaidah standarnya di bawah, masih rendah ya kalau saya lihat tadi. Ya karena itu tadi, karena sulit, arsitek itu sulit membedakan dan menempatkan posisinya antara dia menegaskan desainnya supaya tampil, tetapi berbanding lurus dengan kebutuhan cost dan mutu. Ini paling sering. Saya sekarang ini posisi saya sebagai arsitek, saya juga berdiri di owner. Saya yang menyusun budget proyek. Ketika saya dihadapkan oleh desain-desain yang spektakuler, tetapi tidak dimaknai dengan fungsi yang dituju dulu, ini bahaya jadinya. Jadi self-affirmation ini selalu menjadi momok menurut saya. Karena kadang arsitek memulainya dengan sebuah imajinasi, mimpi, ketika dia mendapatkan penugasan, saya ingin sesuatu yang ikonik gitu ya. Paling gampang kan begitu. Jadi sesuatu yang dicari-cari ikoniknya. Nah, ini yang saya pikir harus bijaksana arsitek. Kalau boleh saya katakan dari seluruh 5 dasar kaidah tadi, paling 3.4 ini paling sering terjadi friksi. Friksinya bukan cuma kepada klien, tapi juga terhadap kebutuhan integritas disiplin lain. Paling sering adalah teman-teman struktur yang harus berpikir ekstra keras ketika arsitek mendesain cantilevernya 4 meter. Bukan hal yang nggak bisa. Tetapi ketika struktur mengeluarkan sistem Cremonanya, arsitek mulai protes, nggak mau dia dilihatin begituan.
Atau ketika struktur bilang, Pak, saya butuh baloknya 1,2 meter, pusing lagi arsitek. Nah, ini yang saya maksud tadi, penegasan diri versus kepentingan, perbedaan kepentingan. Ini yang paling sering terjadi dari seluruh pengalaman yang saya alami. Mungkin ini peringkat 1 yang sering norma-norma yang saya nggak mengatakan dilanggar, tapi ada friksi. Kira-kira itu ya. Jadi yang kedua, perbedaan kepentingan ini juga sering berhadapan dengan yang namanya soal kelokalan. Saya menggunakan bahasa kelokalan. Kenapa sih lobi harus pakai granit marmer yang dari Italia? Pertanyaan yang sering dilemparkan ke teman-teman. Ini masalah kelokalan. Kenapa nggak ambil sih dari ujung Padang gitu ya, atau dari marmer dari resources yang ada di Indonesia gitu. Yang kedua, kenapa sih harus pakai kaca impor dengan tinggi yang 8 meter? Ini kembali lagi saya ingin menguak sedikit fakta di lapangan gitu ya. Nyuwun sewu ya Pak Bambang. Terus berikutnya adalah perbedaan kepentingan dengan masalah pranata. Ini juga sering terjadi. Bahwa kepiawaian kemampuan seorang arsitek dalam mendesain sebaiknya harus kupas tuntas itu yang namanya undang-undang bangunan. Karena di situ sering terjadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mandatori tapi belum bisa dipenuhi. Contoh paling yang arsitek paling nggak diminta tangga kebakaran 2 aja mereka kadang-kadang sudah protes. Pak, bangunan saya kecil. Sekarang nggak ada masalah undang-undang bangunan kita mau kecil atau tidak. Kalau sudah bicara 7 lantai, itu udah nggak bisa. Padahal kecil bangunannya, tapi harus. Jadi kaidah perbedaan kepentingan ini menurut saya paling banyak berbenturan. Tinggal bagaimana sekarang teman-teman di IAI open minded tadi bahasanya Bella dan Aulia saya setuju, open minded harus terima masukan. Gitu. Ya. Selanjutnya adalah masalah hasil tadi. Saya berharap hasil tampilan grafik-grafik tadi yang Bella dan Aulia sampaikan bisa ditampilkan juga dalam bentuk tabel sehingga membacanya mudah mulai dari kaidah 1, 2 gitu ya. Kalau sekarang kan dibuat gambar-gambar gitu. Sehingga kalau kita buat tabel, setidaknya kita bisa lihat tuh komparasinya. Angka-angka yang tadi disampaikan. Ya. Yang terkait hasil survei ini juga sebenarnya saya tergelitik mencari tahu dari tadi baseline-nya itu apa sih gitu ya. Standar yang mau dicapai itu baseline-nya itu apa? Tentunya harus ada dong ya parameternya. Bisa mengatakan cukup profesional, profesional tinggi, itu dasarnya apa gitu. Harus ada baseline, dasar yang dipegang untuk dipenuhi. Oke. Selanjutnya soal imbalan jasa. Wah, ini memang hal yang paling sensitif sebenarnya. Tetapi mungkin saya sharing ya dalam hal berbeda masalah imbalan jasa ini tadi di dalam kaidah. IAI punya hitungan nilainya range dari tergantung besar kecilnya project maksimum di 3% dari nilai project. Pertanyaan yang sederhana menurut saya adalah selama itu dipenuhi gitu ya nggak masalah, atau ada arsitek yang lebih top meminta lebih mahal dan ownernya mau, ya sah-sah juga gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga,
Tapi kembali lagi, kalau ada tender dalam satu rencana proyek gitu ya, kemudian harganya banting-bantingan, nah mungkin itu yang perlu kita cermati. Agak sulit nantinya kalau terjadi perang harga. Oke, selanjutnya dari apa yang disampaikan ini, menurut saya boleh, jika saya boleh menyatakan sedikit, berbicara etika adalah sesuatu yang inner, mind, dan pranata. Itulah bahasa saya etika. Gitu. Arsitek adalah leader dalam perencanaan dalam kapasitas sebagai konsultan. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan, Pak Bambang dan teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifanus. Selanjutnya reviewer 2, Mbak Astrid, silakan. Ya, baik. Selamat pagi Pak Bambang, Pak Rifanus, rekan-rekan sekalian. Saya alumni dari Magister Arsitektur Trisakti, angkatan 2005 di S1 dan S2 saya angkatan 2012. Anggota IAI juga tapi. Ya, IAI juga. Saya bekerja kebetulan memang di beberapa bidang ya, pernah di beberapa bidang. Saya pernah di kontraktor, saya pernah di interior design, saya pernah di arsitektur juga. Maksudnya bukan saya mengerjakan interior, bukan, tapi saya sebagai arsitek yang bekerja di perusahaan interior. Sekarang saya arsitek yang bekerja di perusahaan developer gitu. Jadi saya mencicipi beberapa macam jenis bidang usaha, tapi sebagai arsitek semua gitu. Arsitektur adalah sebuah wadah yang bernyawa, di mana ketika kita membangun suatu bangunan dan kita tidak memperhatikan bagaimana etika dan norma-norma, maka bangunan itu akan jadi bangunan mati. Gitu. Jadi kita dalam perkuliahan belajar mengenai gubahan massa, kita belajar mengenai tekbang, sisbang, fisbang, kita belajar mengenai analisa tapak, berbagai literatur ya, semuanya kita semua pelajarin bagaimana cara mendesain yang baik. Namun ketika desain itu baik dari versi arsitek tanpa diikuti baik dari segi etika dan norma-norma, maka itu akan menjadi bangunan yang mati. Begitu. Yori Antar pernah berkata bahwa arsitek harus baik dan benar, baik dalam segi desain dan benar dalam penempatannya. Misalkan kita merancang sebuah bangunan kolonial Amerikan gitu ya, rumah dari segi arsitek itu bagus, megah, dindingnya masif gitu, dan segala macam ornamen yang memang dia karakternya kolonial American klasik banget. Tapi kita menempatkannya di kampung Betawi, kan nggak matching gitu. Bukan sekedar matching secara visual, tapi kita mempelajari juga budayanya bagaimana sih di situ. Bagaimana kita mengenal karakter lokal, kearifan lokal di suatu tempat, sehingga kita bisa menentukan bangunan apa yang layak untuk berada di situ. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita akan melanggar jika kita tidak mempelajari benar tentang peraturan-peraturannya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rifanus ya, bahwa kita harus benar-benar memahami bagaimana peraturan di suatu tempat. Itu yang menjadi tolak ukur pertama dalam kita mendesain. Kalau kita memiliki satu wilayah untuk mau dikerjakan, untuk mau didesain, langkah praktisnya sih, kalau saya memang bukan seorang akademisi ya, saya berangkatnya langsung berpraktek di lapangan begitu. Kita harus cari tahu dulu namanya KRK. Sudah pada tahu belum KRK di sini apa? KRK itu keterangan rencana kota, di mana di situ ada standar untuk ya KDB, KLB, GSB, garis rencana jalan, batas-batasnya, terus untuk apa, ketinggian bangunannya berapa. Jadi tanpa adanya KRK yang kita pegang, kita nggak akan tahu batasan kita akan seperti apa.
Karena akan jadi konyol ketika kita udah merancang bagus, klien kita setuju, kita deal harga segala macam, tiba-tiba saat diajukan ke IMB ditolak begitu. Atau ketika dibangun ada surat cinta ya, yang plang merah itu disegel. Itu kan eee, nggak elok ya dilihat, akan jadi bahan bahan pembicaraan juga gitu kan. Ini siapa sih yang merancang? Terus dilihat namanya di situ, yang di plang kuningnya IMB, arsiteknya adalah siapa gitu. Jadi kan itu akan memalukan gitu kan. Jadi tapi jangan juga karena kita terhambat oleh peraturan itu, maka ide desain kita jadi terbatas. Kita harus mampu mengembangkan ide desain kita, mengembangkan keilmuan kita di lahan yang sudah ditentukan oleh peraturan, gitu. Jangan jadi sempit juga pikirannya, wah karena GSB-nya terlalu jauh, rumahnya jadi kecil, terus sampai atas sama semua. Jangan begitu juga gitu. Jadi lebih berusaha untuk mengasah pengetahuan juga dengan mengembangkan diri, dengan mengikuti berbagai macam ya pelatihan lah, workshop, mengumpulkan nilai KUM juga ya kalau di IAI itu. Salah satunya supaya itu, kita mendapatkan, wawasan yang lebih dari organisasi. Kemudian juga mengenai etika kita membangun di wilayah cagar budaya, wilayah konservasi. Kemarin saya dapat info, makam Peneleh di Surabaya itu kan salah satu makam yang peninggalan karakternya Belanda kuat banget. Cuma karena dia ada, perbaikan gitu, rupanya menghilangkan karakter Belanda itu dari makam Peneleh. Jadi, karakter yang sudah begitu kuatnya bertahun-tahun, hilang gara-gara direnovasi dan itu, tidak bisa digugat karena area situ ternyata setelah dicek belum termasuk dalam area cagar budaya. Nah, tapi kan jadi kayak kehilangan jati dirinya begitu. Seperti juga, eee, proses renovasi di situs Majapahit di Trowulan, itu juga salah satu langkah, perombakan yang merusak nilai konservasi suatu wilayah. Terus, sekarang ini arsitek terlalu berpatokan pada, eee, gaya internasional ya, kayak postmodern style gitu. Jadi sampai, menghilangkan karakter budaya lokal, seperti banyaknya kaca-kaca di bangunan, sedangkan kan itu bisa memperboros penggunaan AC. Lalu, banyaknya beton. Jadi maksudnya kita itu terlalu mengikuti budaya luar sehingga kita, kehilangan jati diri. Terus seperti kayak juga berlomba-lomba untuk meninggikan rumah. Dalam dalam aturan memang disebutkan bangunan 2 lantai. Cuma sekarang yang terjadi itu, misalkan bangunan A, dia naiknya 1 meter dari jalan. Bangunan B dia nggak mau kalah, dia naik 1,2 meter dari jalan. Entar bangunan C dia nggak mau kalah lagi 1,3 meter dari jalan, sampai 2 meter dari jalan. Jadi itu yang sekarang terjadi di Indonesia gitu. Jadi arsitek ini ya, kita harus menjaga integritas kita, kita menjaga citra arsitek juga, jangan sampai kita, kalah dengan yang namanya disuap. Bukan disuap sih, jadi kayak misalkan ada owner yang menginginkan, "Saya pokoknya pengen rumahnya yang besar, yang megah, yang paling tinggi di kompleks ini, terus saya pengen tingginya, sekian meter dari jalan, dan saya berani bayar kamu sekian," gitu. Nah, kita kan kadang suka, "Aduh, terima nggak ya terima nggak ya?" Jadi kita diperhadapkan dengan situasi yang antara klien, peraturan, kita arsitek, integritas kita sendiri. Jadi, sebaiknya kita benar-benar memahami dulu apa yang, diatur, apa yang dalam kaidahnya si, arsitek ini, peraturan di lapangan dengan keinginan klien disatukan supaya menjadi satu desain yang baik dan benar. Eee, Kurang lebihnya begitu sih kalau dari saya. Cukup dari Mbak Astrid cukup. Iya, Pak. Pak Rifanus nggak ada tambahan?
Ada sih Pak, Ya, silakan. menarik ini. Karena tadi saya bilang saya sangat mengapresiasi hal ini gitu ya. Setidaknya Pak Bambang dan mahasiswa ini bisa menyiapkan kawan-kawan ini lebih, teman-teman mahasiswa harusnya lebih beruntung nih. Artinya dibimbing Pak Bambang, dikasih sesuatu yang sebenarnya ini pekerjaan di depan gitu ya, tapi sudah dibekali dari sekarang. Saya setuju dengan Mbak Astrid tadi gitu ya, bahwasanya memang selain KRK biasanya owner juga memberikan KAK biasanya gitu ya. Ada kerangka acuan kerja gitu. Nah, biasanya memang ini sih karena kebetulan saya sendiri karena saya arsitek di owner memang menempatkan saya pada posisi sebagai partner para konsultan gitu. Saat ini ya kalau saya boleh sebutkan ada Pak Budiman Hendro, Pak Jeffrey Budiman, Pak Andra Matin, ini kawan-kawan partner saya yang sekarang lagi mengerjakan proyek-proyek saya gitu ya. Beliau-beliau ini juga sama pada prinsipnya kalau nggak ada KAK, iso nggawe gitu ya bahasa Jawa, nggak bisa kerja dia. Jadi yang merumuskan KAK mungkin teman-teman bahasa ininya kerennya TOR gitu ya. Biasanya kan pernah dengar term of reference gitu. Nah, itu memang pada fase itu kami yang membuat kerangka acuan tersebut gitu. Nah, tapi meaningnya apa saya menyampaikan ini? Kami pun di owner harus belajar undang-undang karena KAK kami juga bukan KAK semena-mena, artinya KAK yang sudah mengimplementasikan aturan-aturan itu. Nah, justru malah menurut saya kawan-kawan konsultan terbantu dengan keberadaan kami. Kenapa? Karena yang mengedukasi owner itu kita sendiri. Jadi saya sering saat ini salah satu karya proyek saya memang selalu berbicara soal sustainable, berbicara soal energi. Dulu setengah mati saya mengedukasi para bohir ya, owner saya itu ya, karena mereka berpikir itu buang duit atau mahal. Nah, ketika saya mengedukasi dengan sebuah hitungan bahwa gedung 5 tahun ke depan, mereka baru sadar. Jadi payback periodnya itu tahun ke-6-nya gitu. Dan penggunaan gedung saya boleh dibilang salah satu gedung kampus kami di Alam Sutra itu penggunaan air per bulan aja masih di bawah 14 liter per orang. Padahal desainnya adalah 20 liter. Begitupun juga dengan listrik. Kami rata-rata per tahun masih di bawah 150 kWh. Padahal indeks IKE-nya kita di 250. Nah, itu tugasnya kita sebenarnya. Jadi saya setuju sama Mbak Astrid tadi, semua lini arsitek itu bukan hanya pada posisi praktek yang di konsultan yang harus mengerti aturan, enggak. Semua, termasuk Pak Bambang. Ya, itu juga sebagai pengajar pasti juga setidaknya tidak harus ahli, tetapi mengetahui atau membaca dan memahami. Saya pikir tambahan dari saya itu Pak Bambang. Terima kasih Pak Rifanus. Saya kira diskusi ini benar-benar berkualitas dalam arti substansi yang didiskusikan adalah dari sudut pandang arsitek berprofesi ya dalam kegiatan sehari-harinya. Barangkali ada dari mahasiswi atau mahasiswa yang ingin memulai bertanya, silakan. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Ya, silakan. Mbak Astri dan Pak Rifanus serta teman-teman. Saya sebelum itu saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asep Roman Hidayat. Saya dari jurusan arsitektur, kelas etika profesi dari Pak Bambang juga seperti itu. Nah, overall yang ingin saya tanyakan di sini, kalau kita mengacu kepada itu, mengacu pada kaidah, di sini kan saya mau mengambil pada kaidah kaidah dasar 2, yang mana 2.102 ini di sini menjabarkan bahwasannya arsitek tidak akan menyampaikan
maupun mempromosikan dirinya atau jasa profesinya secara menyesatkan dan tidak dibenarkan atau menipu seperti itu. Tapi yang ingin saya highlight di sini adalah kata mempromosikan itu gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih cara seorang arsitek yang profesional untuk memperkenalkan diri, terutama dari segi karyanya, kalau misalnya kita dituntut di kaidah ini maksudnya kayak terbatasi gitu loh untuk mempublish gimana karya-karya kita kayak gitu. Itu sih yang ingin saya tanyakan. Terutama kita nggak bisa memungkiri bahwasannya di era modern seperti saat ini kan media sosial itu kan media yang sangat ampuh banget ya untuk memberikan mempromosikan karya kita kayak gitu. Terlebih lagi di era pandemi seperti itu sih yang ingin saya tanyakan pertama. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan yang kedua yaitu saya mau menanggapi dari masukan atau masukan dari Mbak Astrid tadi. Saya di sini saya ingin Mbak, ingin bertanya. Tadi kan Mbak menjelaskan bahwasannya kita sebagai seorang arsitek itu kita harus bersikap profesional dan harus bisa menyesuaikan antara desain yang ingin kita usung dengan peraturan-peraturan yang ada di daerah gitu kan, peraturan-peraturan yang ada seperti itu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, secara peraturan mungkin kita sebagai arsitek dituntut membangun di daerah perkotaan itu lebih lebih gampang karena peraturannya sudah kompleks seperti itu kan, semua peraturan sudah ada di situ. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang arsitek membangun bangunan di daerah yang masanya masa-masa pembangunan seperti itu kan dari segi peraturan dan lain masih minim kayak gitu. Itu kira-kira bagaimana ya? Mungkin itu yang saya kasih. Ya, terima kasih. Kami persilakan Mbak Astrid dulu atau Mas Pak Rifanus dulu. Saya bisa jawab dulu. Ya, monggo. Ya. Kalau mengenai yang arsitek mempromosikan diri itu, kalau menurut saya ya, selama kita memajang hasil karya kita tanpa kita bilang arsitek murah, terima hanya 20.000 per meter persegi. Nah, itu yang dikatakan melanggar gitu loh. Jadi kan kalau kita memajang portfolio kita pasang foto karya kita, menurut saya itu nggak apa-apa sih. Asal kita nggak beriklan di situ. Beriklan dalam arti kita kayak menjual diri, kita menjual jasa, kita menyebutkan harga atau DM me for price. Nah, itu yang perlu dihindari. Jadi selama kita hanya bilang ini karya kami begini, udah kita kan cuma sekedar memberitahu ke publik bahwa kita tuh arsitek gitu loh. Bukan pakailah jasa kita, itu beda hal gitu. Itu kalau menurut saya ya. Jadi sama sekarang ada seperti arsitek gitu, arsitek Pinterest itu kan juga banyak arsitek yang memasukkan karyanya ke situ kan. Itu nggak apa-apa, itu bukan hal yang salah. Tapi salah ketika di gambarnya dia tulis desain ini hanya sekitar sekian. Atau yang paling parah sekarang free design. Ada. Jadi design and build, kalau bangun dengan kami desainnya free. Nah, itu yang perlu dihindari sih. Itu ranahnya arsitek mempromosikan diri seperti itu. Karena kan ujung-ujungnya dia akan menjatuhkan harga dan itu kompetisi yang salah. Lalu untuk peraturan pembangunan di daerah, saya kemarin kebetulan baru membangun hotel ya di Batu, Malang. Nah, jadi di situ memang peraturannya belum seketat di Jakarta, tapi kita mengadakan pembicaraan dengan Pemda setempat gitu. Kita tanya di sini rules-nya seperti apa, dan kita sampaikan juga rencana kita akan seperti apa. Kita akan membangun kurang lebihnya seperti ini. Kita sajikan skematik dan preliminary desainnya. Ketika mereka memberi input, kita dengarkan. Jangan semata-mata langsung, oh nggak bisa, ini arsitekturnya bagusnya begini, jangan. Jadi di daerah itu mereka memang masih open ya dengan segala masukan kita ajak ngobrol, kita diskusi bareng. Setelah ketemu titik tengahnya, baru kita mengajukan desain yang itu. Gitu.
Jadi kita sama-sama